seberapa berharga waktumu? Dan kalau saya tanya, dari semua hal yang kamu habiskan waktumu untuknya, berapa banyak yang benar-benar layak? Atau selama ini kamu cuma sibuk, tanpa pernah benar-benar hidup? Kamu tahu, kita sering membanggakan diri sebagai manusia modern yang produktif. Selalu sibuk, selalu on, selalu ada yang dikejar. Tapi di balik semua itu, diam-diam kita sering merasa kosong. Pernah nggak kamu berhenti sejenak, lalu merasa asing dengan semua yang kamu lakukan? Bayangkan ini, satu malam, kamu duduk sendirian di kamar. Lampu sudah kamu matikan, hanya cahaya ponsel yang menerangi wajahmu. Kamu scroll media sosial, kamu lihat orang-orang, temanmu yang baru dapat promosi, kenalanmu yang liburan ke luar negeri, mantan yang sekarang terlihat bahagia bersama orang baru. Jantungmu rasanya sesak. Tapi kamu nggak tahu kenapa. Bukan karena kamu iri, bukan karena kamu benar-benar peduli, tapi karena kamu sadar, kamu selama ini terlalu sibuk mencoba ikut lomba yang kamu bahkan nggak ngerti kenapa kamu ikut. Dan saat ponsel kamu matikan, saat ruangan itu jadi benar-benar gelap dan sepi, kamu hanya ditemani satu suara. Suara hatimu sendiri yang bertanya, untuk apa semua ini? Untuk siapa? Masalahnya, kita hidup di zaman di mana sibuk dianggap mulia. Kita pamer kesibukan, kita cari validasi, kita rela begadang bukan untuk diri kita, tapi demi pujian orang lain. Kita kumpulkan pencapaian, tapi hati kita tetap kosong. Lucu ya, kita membanggakan kesibukan, padahal kadang itu hanya cara kita menghindar dari menghadapi diri sendiri. Saya tanya kamu lagi, seberapa banyak waktumu terbuang hanya untuk mengejar sorakan penonton yang bahkan tidak memperhatikanmu? Seberapa sering kamu capek bukan karena beban kerja, tapi karena beban pura-pura bahagia? Marcus Aurelius, kaisar yang jadi filsuf, pernah menulis, sangat sedikit yang diperlukan untuk hidup yang bahagia. Semuanya ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Tapi kita sering lupa itu. Kita kejar kebahagiaan di luar. Kita serahkan harga diri kita ke tangan orang lain. Kita biarkan standar mereka menentukan arah hidup kita. Dan tanpa sadar, kita membuang satu-satunya aset yang tidak akan pernah kembali. Waktu kita sendiri. Kita buang waktu demi teman yang cuma datang kalau butuh. Kita buang waktu demi atasan yang bahkan tak tahu nama lengkap kita. Kita buang waktu demi orang-orang yang tak akan ingat apa yang sudah kita korbankan. Dan ironisnya, kita buang waktu itu sambil bilang ke diri sendiri, aku nggak punya waktu buat diriku. Kamu tahu apa yang paling menakutkan? Bukan kegagalan, bukan kehilangan. Tapi ketika suatu hari nanti, kamu duduk sendiri, menoleh ke belakang, dan sadar bahwa kamu habiskan hidupmu menjadi segalanya untuk semua orang, kecuali untuk dirimu sendiri. Hari ini saya mau ajak kamu berhenti sejenak, berhenti mengejar angin, berhenti menaruh harga dirimu di tangan orang lain, dan mulai bertanya dengan jujur, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang aku kejar selama ini? Dan kenapa aku terus menyingkirkan diriku sendiri dari pusat hidupku? Karena sebelum semuanya terlambat, kita harus hadapi satu kenyataan pahit. Tidak ada seorang pun yang akan datang dan menyelamatkan waktumu untukmu. Kalau kamu terus biarkan dirimu hanyut, suatu hari nanti, kamu hanya akan menyesali waktu yang sudah hilang. Di sepanjang video ini kita akan menelusuri kenapa kita terus membuang waktu untuk orang lain. Kenapa kita takut memilih diri sendiri, dan bagaimana kita bisa mulai berani untuk fokus hanya pada satu orang yang paling layak menerima waktumu. Dirimu sendiri. Jadi, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau kamu berhenti sejenak sekarang dan tulis di kolom komentar seberapa berharga waktumu dan sudah berapa banyak yang kamu sia-siakan. Tulis dengan jujur. Gak ada yang menilai. Anggap ini surat kecil untuk dirimu sendiri. Dan saya janji di akhir video ini kita akan bersama sampai pada satu titik. Sebuah perspektif baru, sebuah jawaban yang mungkin selama ini kamu cari. Bagaimana caranya berhenti membuang waktu dan mulai benar-benar fokus pada satu orang yang paling layak menerima waktumu. Dirimu sendiri. Jadi, dengarkan sampai habis, karena di akhir nanti, saya akan membantumu melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik kesibukanmu. Kita sering berpikir, kita capek karena hidup itu berat. Tapi coba kamu perhatikan baik-baik. Apa benar hidupmu berat? Atau kamu sendiri yang menambah beban dengan terus menaruh fokusmu di luar dirimu? Hari ini, aku mau kita merenung bersama. Kenapa sih kita bisa begitu gampang kehilangan arah? Kenapa kita sering merasa sibuk tapi kosong? Kenapa kita lebih takut mengecewakan orang lain dibanding mengkhianati diri sendiri? Dan yang lebih dalam lagi, kenapa kita buang waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah membuat kita utuh? Stoikisme sudah sejak ribuan tahun lalu mengajarkan bahwa penderitaan kita sering lahir bukan dari dunia di luar sana, tapi dari tafsir kita terhadap dunia itu. Marcus Aurelius menulis di Meditations
Kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Apa yang terjadi saat kamu bangun pagi? Kamu ambil ponselmu, kamu lihat pesan, kamu buka media sosial. Kamu langsung terlempar keluar dari dirimu. Fokusmu terpecah. Kamu mulai hari dengan sibuk melihat kehidupan orang lain, bahkan sebelum kamu sempat menanyakan ke dirimu, apa yang aku butuhkan hari ini? Epictetus bilang, manusia terganggu, bukan oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangan mereka tentang kejadian-kejadian itu. Kita sering mengira kita harus membuktikan sesuatu, bahwa nilai kita diukur dari likes, dari gaji, dari titel, tapi semua itu hanya suara bising. Dan sialnya, kita ikut terhanyut. Di dalam psikologi modern, ini sering disebut sebagai external locus of control. Kita merasa harga diri kita ditentukan oleh luar. Dan kalau sudah begini, kita jadi budak ekspektasi. Kita kerja keras, tapi bukan demi kita. Kita sibuk memenuhi shoots yang dikarang oleh dunia di luar sana. Harus sukses, harus kaya, harus punya pasangan, harus diakui. Kita semua punya satu luka batin yang tanpa disadari kita bawa sejak kecil. Entah itu luka merasa tidak cukup, luka merasa harus membuktikan diri, atau luka takut ditolak. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai inner child wound. Saat kecil, mungkin kamu pernah merasa hanya disayang kalau berprestasi, hanya dipuji kalau nurut, hanya diterima kalau sesuai harapan. Dan tanpa sadar, kamu bawa itu sampai sekarang. Kamu bekerja keras bukan untuk berkembang, tapi supaya tidak ditinggalkan. Kamu mengiyakan permintaan orang lain bukan karena ingin membantu, tapi karena takut tidak disukai. Cleanthes, murid Zeno, sang pendiri Stoikisme, pernah bilang, seperti anjing yang diikat di kereta, manusia harus mengikuti takdir dengan rela. Jika tidak, dia akan terseret sambil menderita. Dan di zaman kita, takdir itu sering berupa standar dan ekspektasi sosial. Kita bisa memilih, mengikuti dengan sadar, atau terseret sambil menderita. Lalu, mengapa kita takut memilih diri sendiri? Karena memilih diri sendiri berarti kita harus siap kehilangan validasi dari luar. Dan itu menakutkan, bukan? Pernahkah kamu coba berkata tidak dan merasa bersalah? Pernahkah kamu menolak permintaan orang, lalu takut dianggap egois? Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan tindakan kita. Semua hal di luar itu, opini orang, penilaian orang, pujian atau hinaan adalah indifferent. Mereka bukan milik kita. Tapi sayangnya, dunia modern menjadikan kita kecanduan pada pujian, kecanduan pada validasi, kecanduan pada pengakuan. Nietzsche menyebut ini the herd mentality. Kita lebih memilih ikut kerumunan daripada menghadapi diri kita yang sesungguhnya. Dan Carl Jung menulis, siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun. Masalahnya, melihat ke dalam itu berat, karena di dalam sana kita harus berhadapan dengan kekosongan kita sendiri. Kita pikir, dengan terus sibuk, terus berpikir, kita sedang mengendalikan hidup. Padahal seringkali kita cuma menunda rasa sakit. Overthinking itu bukan tanda kamu bijak. Overthinking seringkali cuma cara kita menghindari tindakan nyata. Karena tindakan itu menuntut kita berani gagal, berani ditolak, berani kehilangan. Epictetus bilang, jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan tolol. Dan itu yang kita hindari. Kita lebih pilih jadi pintar di kepala daripada jadi jujur di hati. Kita lebih pilih overthinking daripada menghadapi kenyataan bahwa selama ini kita menjauh dari diri kita sendiri. Coba renungkan ini. Setiap detik yang kamu habiskan membuktikan dirimu ke orang lain, itu detik yang hilang selamanya dari hidupmu. Setiap jam yang kamu pakai untuk hal yang tidak memberi makna, itu jam yang tidak bisa kamu beli kembali. Seberapa kaya pun kamu nanti. Seneca menulis dalam On the Shortness of Life, bukan hidup kita yang pendek, tapi kita yang sering menyia-nyiakannya. Dan hari ini, aku mau kamu berani mengakui satu hal. Kalau kamu terus hidup seperti ini, kamu akan kehabisan waktu sebelum kamu sempat benar-benar hidup. Jadi, sekarang aku mau kamu duduk sejenak, tarik napas, dan tanyakan ini ke dirimu. Apa yang sebenarnya aku kejar? Untuk siapa aku jalani semua ini? Dan kapan terakhir aku benar-benar memilih diriku sendiri? Di bagian selanjutnya, kita akan bedah lebih dalam lagi. Bukan cuma kenapa kamu membuang waktumu, tapi apa yang ada di akar terdalamnya. Dan bagaimana filosofi stoik yang sering disalahpahami, justru bisa menuntun kamu untuk melihat kebenaran ini dengan jernih. Sekarang, kita sampai di titik ini. Kamu sudah melihat bagaimana waktu sering kamu buang untuk hal-hal di luar kendalimu. Kamu sudah tahu bahwa rasa kosong itu datang bukan dari kurangnya pencapaian, tapi dari hilangnya koneksi dengan dirimu sendiri. Lalu, apa sekarang? Apa artinya? Fokus hanya pada dirimu sendiri. Coba kamu jawab ini dengan jujur. Berapa sering kamu menghindari dirimu sendiri saat sepi datang,
Apa yang kamu lakukan? Scroll layar ponsel, nyalakan TV, cari keramaian, buka sosial media. Semua itu cuma cara kita menghindar dari satu hal, bertemu dengan diri sendiri. Kita takut pada kesunyian, karena disitulah wajah asli kita muncul. Keinginan yang kita tekan, luka yang kita tutupi, kekecewaan yang kita pura-pura lupa. Padahal, seperti kata Epictetus, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Dan yang seringkali paling kita pandang dengan cara keliru adalah diri kita sendiri. Fokus pada diri bukan soal egois, bukan soal menutup mata dari dunia. Fokus pada diri adalah berhenti membiarkan dunia mendikte nilaimu. Aku ingin kamu coba ini. Setelah video ini selesai, matikan semua distraksi. Diam, duduk, tutup mata kalau perlu, lalu tanyakan pada dirimu, perlahan, tanpa tekanan, apa yang aku inginkan? Bukan karena dunia menyuruhku, tapi karena jiwaku rindu. Apa yang selama ini aku abaikan dalam diriku, hanya supaya aku diterima. Mungkin kamu akan mendengar jawabannya langsung, mungkin tidak. Tapi percayalah, setiap kamu berani duduk diam bersama dirimu sendiri, kamu sedang merajut kembali koneksi yang selama ini hilang. Seperti kata Marcus Aurelius, manusia berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kedamaian. Padahal kedamaian sejati ada di dalam dirinya sendiri. Aku tahu, kita semua ingin cara cepat. Kita terbiasa dengan dunia yang memberi kita tips praktis, langkah instan, formula pasti. Tapi fokus pada dirimu sendiri. Bukan soal to-do list. Ini soal menjadi. Soal kamu berani menjadi seseorang yang hadir penuh untuk dirinya sendiri, tanpa terus-menerus butuh disoraki penonton yang tak peduli. Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala bagaimana. Kalau kamu sudah tahu alasanmu, alasan sejati yang lahir dari dalam dirimu, maka kamu tak akan lagi buang waktu. Karena setiap langkahmu jadi punya makna. Bukan demi validasi, bukan demi aplaus, tapi demi dirimu yang sejati. Selama ini, mungkin kamu menunggu seseorang memberi izin padamu untuk berhenti membuang waktu. Menunggu tanda, persetujuan, lampu hijau dari dunia. Tapi stoikisme dan semua filsafat kebijaksanaan mengajarkan satu hal. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk memilih dirimu. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian. Keberanian untuk kecewa pada dunia, tapi setia pada dirimu sendiri. Keberanian untuk terlihat aneh, tapi jujur pada panggilan jiwamu. Alan Watts bilang, semua upaya kita untuk menjadi seseorang adalah cara untuk lari dari kenyataan bahwa kita sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, diri kita sendiri. Kalau hari ini kamu merasa lelah, itu karena kamu terlalu sibuk mengurus hal-hal yang bukan di tanganmu. Apa kata orang? Apa yang orang pikirkan? Apa yang orang harapkan? Padahal, ada hal yang sepenuhnya milikmu, pilihanmu, nilai yang kamu pegang, cara kamu memandang hidupmu sendiri. Seneca menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan, dan banyak penderitaan kita lahir dari membiarkan imajinasi kita dikendalikan dunia. Mulai sekarang, coba pikirkan ini. Kalau dirimu adalah sebuah rumah, apakah kamu betah tinggal di dalamnya? Kalau jawabannya tidak, maka berhentilah membangun rumah-rumah mewah untuk orang lain. Sementara rumahmu sendiri kau biarkan kosong. Bangun rumahmu sendiri. Pelan. Satu bata, satu dinding. Isi dengan hal-hal kecil yang membuatmu damai. Waktu untuk merenung. Kebiasaan yang menyehatkan jiwamu. Persahabatan yang tulus. Fokus pada dirimu bukan tujuan akhir. Itu perjalanan. Perjalanan pulang ke rumahmu sendiri. Sekarang saya mau kamu duduk sejenak. Renungkan apa yang kita bicarakan. Karena di bagian terakhir nanti, saya ingin kamu benar-benar menatap dirimu sendiri. Saya akan mengajakmu untuk benar-benar berani mengambil langkah pertama menuju dirimu sendiri. Dan saya ingin kamu tetap di sini sampai akhir. Karena jawaban yang selama ini kamu cari, bukan di luar sana, tapi sudah menunggumu di dalam dirimu sendiri. Kita sudah berjalan cukup jauh. Dari pertanyaan tentang waktu, ke refleksi akan diri, hingga keberanian untuk kembali ke rumahmu sendiri. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan ini pada dirimu, pelan dengan sepenuh hati. Kalau aku menoleh ke belakang sekarang, apakah aku sudah hidup untuk diriku sendiri? Jangan buru-buru jawab. Rasakan dulu sakitnya kalau jawabannya belum. Karena rasa sakit itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih punya waktu untuk berubah. Saya tahu, kadang kita berharap ada seseorang yang datang, menggenggam tangan kita, dan bilang, ayo, aku bantu kamu untuk fokus ke dirimu. Tapi kenyataannya, tidak ada yang datang. Tidak ada yang bisa memeluk waktu yang kamu sia-siakan dan mengembalikannya padamu. Marcus Aurelius sudah lama bilang,
Kehidupan setiap orang terdiri dari apa yang dipikirkan oleh pikirannya. Jadi, kalau kamu ingin berhenti membuang waktu, itu harus mulai dari pikiranmu sendiri, dari keputusanmu sendiri. Kita sering menunda, nanti kalau sudah mapan, aku baru fokus ke diriku. Nanti kalau sudah punya pasangan yang mendukung, aku baru utamakan diriku. Nanti kalau sudah tenang, baru aku mulai mendengarkan hatiku. Tapi kamu tahu kan, nanti itu seringkali tidak pernah datang. Stoikisme mengajarkan saat terbaik untuk bertindak adalah sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan kalau dunia sudah sempurna, tapi sekarang. Karena hanya sekarang yang benar-benar ada di tanganmu. Mungkin kamu merasa belum siap, belum cukup bijak, belum cukup kuat, tapi saya mau kamu tahu satu hal. Tidak ada yang sepenuhnya siap. Semua orang yang kamu lihat sudah fokus pada diri sendiri juga pernah bingung, takut, bahkan salah jalan. Bedanya cuma satu, mereka berhenti menunggu dan mulai berjalan. Jangan tunggu sampai semua luka sembuh untuk mulai mencintai dirimu. Jangan tunggu sampai semua orang mendukung untuk mulai menghargai waktumu. Saya tidak akan memberimu 7 langkah praktis atau cara instan, karena saya percaya kamu sudah tahu apa langkahmu. Langkah itu sederhana, dan kamu sudah dengar bisikannya di hatimu sendiri. Mungkin itu artinya berhenti berteman dengan mereka yang hanya menguras energimu. Mungkin itu artinya berhenti mengejar validasi di media sosial. Mungkin itu artinya mulai menulis, mulai berkarya, mulai memberi waktu untuk jiwamu. Apapun itu, ambil satu langkah kecil saja hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Saya mau kamu tulis lagi di komentar, apa satu langkah kecil yang akan aku ambil hari ini untuk mulai fokus pada diriku sendiri. Tulis dengan jujur, tulis untuk dirimu. Dan kalau kamu mau, baca juga komentar orang lain. Siapa tahu, di sana kamu menemukan teman seperjalanan. Dan terakhir, kalau video ini menyentuhmu, kalau ada satu kalimat yang mengetuk hatimu, saya mau kamu lakukan satu hal. Jangan berhenti di sini. Tonton video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana stoikisme dan filsafat lain bisa membantumu bukan hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga membangun hidup yang benar-benar berarti. Karena ingat, waktu tidak menunggu siapapun, dan satu-satunya orang yang layak kamu perjuangkan adalah dirimu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, berhenti sejenak, dengarkan suaramu sendiri.